Assalamualaikum. Kali ini admin akan mereview sedikit tentang asal-usul nama wilayah yang ada di Lombok Tengah yaitu, Pujut. Menurut Babat Pujut, diceritakan bahwa seiring runtuhnya kerajaan Majapahit, sang pangeran yang bernama sebut saja Mas Braja, beserta 17 pengikutnya hijrah ke kerajaan Kelungkung di Pulau Bali dengan mengendarai seekor raja ikan. Sesampainya di kerajaan Kelungkung, sang pangeran beserta pengikutnya disambut ramah oleh raja beserta segenap rakyatnya. Tak lama setelah tinggal di kerajaan Kelungkung, sang pangeran pun menikah dengan salah satu putri Raja Kelungkung dan dikaruniai 3 orang putra. Mereka pun hidup dengan bahagia. Namun tak lama rasa bahagia tersebut, karena di kerajaan Kelungkung sendiri terjadi gejolak antar saudara, dan sang pangeran pun memilih hijrah ke tempat yang baru. Sebelum berangkat, sang pangeran pun meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, kemana beliau akan melangkah dan di mana beliau tinggal. Tidak lama berselang, sang pangeran mendapat petunjuk melalui mimpinya di mana beliau bermimpi melihat raksasa memikul 2 buah gunung memakai sebatang daun pepaya. Pada mimpinya itu pangeran mendapat petunjuk dan disuruh membantu raksasa tersebut. Setelah melalui perenungan dan pemikiran yang panjang, beliau memutuskan mencari lokasi sesuai petunjuk yang hadir lewat mimpinya dan mulai memikirkan untuk menyeberang ke Pulau Lombok. Di mana Lombok pada saat itu terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil dan sedang dilanda gejolak antar kerajaan. Setelah merenung dan menimbang semuanya, pangeran pun menceritakan tentang mimpi dan pemikirannya kepada istrinya. Tak lama berselang mulailah beliau beserta keluarga berikut pengikutnya bersiap mencari tempat sesuai dengan mimpinya. Dengan bantuan Raja Ikan yang dulu membantunya menyeberang ke Bali, maka beliau diantar menyeberang ke Pulau Lombok. Untuk memastikan tempat sesuai mimpinya, maka beliau mencari jejak raksasa, dan beliau pun menemukan gunung, dan di dekat gunung tersebut beliau menemukan jejak kaki raksasa sebelah kanan yang sekarang dikenal oleh sebagian warga Pujut dengan nama telapak kaki kengkang. Jejak kaki sebelah kiri ditemukan di sebelah timur yang sekarang dikenal dengan Gunung Tengah. Beliau memutuskan tinggal di gunung yang ada jejak kaki sebelah kanan. Pada saat itu pangeran menganut agama Hindu dan beliau mendirikan pemujaan Siwa Buddha di atas Gunung Pujut yang dikenal dengan nama pemujaan Diwe Dapur, Diwe Pringge, Diwe Puji dan Diwe Jomang. Dari pemujaan di atas gunung tersebut, pangeran memberi nama tempat tersebut dengan nama Pujut, yang berarti tempat tersebut merupakan tempat pemujaan, dan saat ini tempat pemujaan tersebut kita kenal dengan nama Gunung Pujut. Beliau pun mendirikan sebuah kerajaan yang diberi nama Kerajaan Pujut. Di tengah kemakmuran Kerajaan Pujut, beliau berniat mendirikan perkampungan sebagai lokasi ibu kota Kerajaan Pujut karena selama ini Kerajaan Pujut beribu kota di Gunung Pujut. Kampung pertama didirikan yang sekarang dikenal dengan Dusun Nonoh yang berlokasi di Desa Segala Anyar. Namun wilayah tersebut merupakan daerah daratan rendah yang cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Beliau pun pindah ke sebelah utara Nonoh yang sekarang dikenal dengan Dusun Kadek Desa Segala Anyar. Namun karena wilayah tersebut pada saat itu sulit menemukan sumber air, beliau tinggal tidak lama dan akhirnya beliau pindah ke sebelah timur yang sekarang dikenal dengan Dusun Tuban Desa Segala Anyar. Beliau memberi nama Kampung Tuban untuk mengenang asal-usul beliau yaitu Kadipaten Tuban di Pulau Jawa. Dari perkawinannya dengan putri kerajaan Kelungkung, beliau dikaruniai 3 orang putra. Seiring perjalanan waktu beliau pun beranjak tua, namun beliau belum menentukan siapa dari ketiga putranya yang akan menjadi penerusnya sebagai pemimpin kerajaan Pujut. Untuk memutuskan yang akan menjadi penerusnya, beliau dilanda kebimbangan. Untuk mengurangi rasa bimbangnya, beliau mengajak ketiga putranya dan para pengikut berburu ke hutan yang sekarang hutan tersebut dijadikan daerah taman wisata yaitu Gunung Tunak Desa Mertak Kecamatan Pujut. Di tengah perjalanan pulang berburu, para rombongan beristirahat di sebuah sumur yang sekarang dikenal Sumur Kayun Nede yang berlokasi di Dusun Takar Akar Desa Mertak Kecamatan Pujut. Di samping sumur terdapat sebuah wadah dan ketiga putranya disuruh minum di wadah yang sudah tersedia tersebut.
Putra yang paling sulung langsung minum di wadah tersebut, putra kedua menggunakan kedua telapak tangan untuk mengambil air, sedangkan paling bungsu mengambil air dari dengan sehelai daun pohon beringin. Beliau pun tersenyum melihat cara minum ketiga putranya. Dengan mengamati cara ketiga putranya mengambil air minum, beliau merasa lega karena rasa bimbangnya sudah teratasi. Singkat cerita, sesampainya di kerajaan beliau memanggil putra-putranya dan beliau memutuskan siapa yang akan menjadi penerusnya. Beliau pun memutuskan putra bungsulah yang akan menjadi generasi penerusnya. Namun putra sulungnya tidak setuju dan marah, dengan menunjukkan kemarahannya beliau pun mengusirnya pergi. Putra sulung pun pergi, sepanjang perjalanan dia mengamuk hingga dia kecapean dan tak sadarkan diri. Dia ditemukan di daerah Batu Kliang, tepatnya di tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Amuk. Ampure wantah sampun niki admin mengisahkan sebagian kecil sejarah dari Kerajaan Pujut. Untuk mengetahui bagaimana pertama kali agama Islam masuk di Pujut, silahkan disimak di bagian 2. Catatan: cerita ini adalah dongeng sebelum tidur yang diterima admin sewaktu masih kecil. Apabila ada kesalahan dalam review ini, admin menyampaikan tunas agung-agung ampure, mohon maaf sebesar-besarnya. Admin sadar beda tempat, beda sejarah, beda keturunan, beda cerita, beda narasumber, berbeda pula kiasan, karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kerajaan-kerajaan yang ada di Lombok tidak meninggalkan bukti fisik berupa bangunan-bangunan bersejarah dan catatan-catatan resmi seperti prasasti dan lainnya. Lamun arak sisip, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Tampiasi atas waktunya. Wassalamualaikum.